Memang semakin indah kajian-kajian makrifat Jawa karena bersangkut dengan diri kita ini. Maka semakin menyangkut pada diri kita, kita semakin ingin terus mengkaji keberadaan faham atau makrifat Jawa yang dibawa oleh para wali sembilan dan dijaga oleh para wali sembilan, yang kemudian di masa Sultan Agung ajaran-ajaran yang sudah morat-marit dalam tanda petik ini dikumpulkan kembali menjadi satu buku. Juga disusunlah Panembahan-Panembahan 9 untuk menyelamatkan ilmu-ilmu makrifat Jawa ini. Kemarin kita sudah mengkaji tentang tanda-tanda tiba hari kiamat pada diri kita. Yang kemarin kita mengkaji tentang ketauhidannya pada identitas yang kelima, ya. Tanda yang kelima akan tibanya hari kiamat itu adalah iman atau percaya pada kodrat Tuhan. Iman itu ada pada heneng atau kesunyian sebuah pikiran. Tauhid ada pada hening atau kejernihan pikiran kita, dan makrifat ada pada kewaspadaan. Sedangkan Islam ada pada ingatan. Artinya kita tetap dan harus terus berzikir kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Condro Wan Kartiko Haneksen. Namun sedulurku sekalian, jangan lupa bahwa Tenggarnesia juga membutuhkan dukungan panjenengan untuk selalu kerso menekan tombol subscribe bagi yang baru menemukan atau yang belum subscribe, memberikan komentar atau absen kehadiran, dan juga memberikan tanda like. Dan bila panjenengan rasakan ini sangat bermanfaat bagi orang lain, silahkan sebarkan melalui media sosial yang panjenengan punyai. Kita lanjutkan kajian kita tentang tanda-tanda hari kiamat yang akan tiba kepada kita sebagai insan atau sebagai manusia, sebagai makhluknya Pangeran ini. 7. Ini tanda kiamat akan tiba pada butir yang ke-7. Merasa enggan dan tidak memiliki keinginan terhadap sesuatu. Hal ini sebagai pertanda bahwa ajalnya tinggal 7 hari. Karena itu saatnya untuk bertobat. Caranya setiap bangun tidur mengamalkan bacaan ini. Aku menyesali datku sendiri, karena kotornya badanku, menyimpangnya hatiku, kasarnya nafasku, dan lalainya hidupku. Kini kulebur, sempurna bersama semua dosaku, karena kodratku. Sedang yang ke-8, denyut nadi tangan sudah tidak terasa gemerisik. Dalam telinga sudah tidak terdengar lagi. Kejernihan kuku sudah hilang. Penglihatan mata sudah kabur. Alis semakin tampak terbelah. Dan ujung kemaluan sudah terasa dingin. Hal menjadi pertanda
bahwa hari kiamat untuk menjelang yang hadir bersama pribadi. Waktunya untuk menyucikan semua anasir. Anasir adalah bangsa hak yang berada pada zat, sifat, asma, dan af'alnya. Sebagai contoh, anasir badan berasal dari tanah, api, angin, dan air. Semua ini dijadikan suci mulia dan kembali pada asalnya, yakni dikembalikan secara sempurna, manunggal dengan anasir roh yang ada pada wujud, ilmu, nur, dan suhud. Cara menyucikan semua anasir ialah dengan mengatakan, aku menyucikan semua anasir yang bersifat jasmani, suci, mulia, sempurna, manunggal dengan semua anasirku yang bersifat rohani, serta suci dan selamat dalam keadaan jati karena kodratku. Sedulurku, wujud artinya wahana, yakni darah. Karena darah merupakan kenyataan roh. Ilmu artinya penglihatan, yaitu penglihatan mata, karena mata merupakan penglihatan roh. Nur artinya cahaya, yakni cahaya yang meliputi seluruh badan, karena cahaya itu menjadi pertanda roh. Suhud artinya saksi, yaitu napas, karena napas itu menjadi saksi bagi roh. Dalam kondisi seperti ini, apabila seseorang mendalami ilmu makrifat, merasakan sesuatu pada badan, maka hendaklah ia mengusap pusar sebanyak 3 kali. Jika terasa pusing seperti hendak mabuk, hendaklah mengusap dada 3 kali. Bila merasa mengantuk, maka hendaklah mengusap dahi 3 kali. Dan jika merasa lupa, hendaklah mengusap ubun-ubun sebanyak 3 kali. Dengan cara itu ahli makrifat akan bisa menghindar dari rasa jati wiseso, menghilangkan angan-angan karena datangnya godaan yang berasal dari badan. Godaan tersebut berasal dari saderek sekawan gangsal pancer, saudara yang 4 dan kelima pancer. Untuk itu, 4 saudara dan kelima pancer tersebut harus dilebur dengan montro, aku melebur saudaraku yang 4 dan kelima pancer yang berada di badanku, kakak beradik ari-ari, darah, pusar, dan semua saudaraku yang lahir melalui jalan hina, yang tidak lahir melalui jalan hina, serta saudaraku yang lahir bersamaku. Semuanya menjadi sempurna, suci, dan sejahtera dalam keadaan jati karena kodratku. Setelah itu bersaksi terhadap zatnya dengan mengatakan, aku bersaksi pada zatku sendiri. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusanku. Sesungguhnya yang bernama Allah ialah badanku, Rasul itu rahsoku, Muhammad itu cahayaku. Akulah yang selalu ingat dan tidak akan pernah lupa. Akulah yang kekal dan tidak akan pernah berubah dalam keadaan jati. Akulah yang selalu mengawasi
dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dariku. Akulah yang maha kuasa dan bijaksana, tidak kekurangan dalam pengertian, sempurna, terang benderang, serta tidak terasa apa-apa. Hanya aku yang meliputi semesta alam karena kodratku. Jika sudah demikian, maka cahaya dari Nur Muhammad akan turun berkilauan pada wajah orang yang mendalami ajaran makrifat ini. Lalu saatnya untuk mengawinkan badan dengan nyawa dan menyatakan Allah yang mengawinkan dan Rasul sebagai walinya serta Muhammad sebagai penghulunya dengan saksi 4 malaikat. Aku yang mengawini badanku sendiri, satu pertemuan dengan suksmaku, dengan rasaku, sebagai wali disahkan oleh cahayaku dan disaksikan oleh 4 malaikat. Jibril sebagai pengucapku, Mikail sebagai penciumanku, Israfil sebagai penglihatanku, serta Israel sebagai pendengarkanku, dan sebagai mas kawinnya adalah kesempurnaan karena kodratku. Dari semua amalan tersebut akan tercipta sangkan parannya, Tanasul Taroki. Maksud saya Tanasul Taraki. Kemudian mengatakan, aku mendaki dari penglihatan insan kamil ke alam ajsam, alam misal, alam arwah, alam wahidiyah, alam wahdah, alam ahadiyah, serta alam insan kamil yang sempurna dan terang benderang karena kodratku. Tanasul di sini kita artikan pemahaman yang naik, sedangkan taraki adalah pemahaman menurun. Ajaran ini terdapat dalam martabat 7. Jika sudah demikian, maka cahaya dari Nur Muhammad akan turun berkilauan pada wajah orang yang mendalami ajaran makrifat ini. Lalu saatnya untuk mengawinkan badan dengan nyawa dan menyatakan Allah yang mengawinkan dan Rasul sebagai walinya serta Muhammad sebagai penghulunya dengan saksi 4 malaikat. Aku yang mengawini badanku sendiri, satu pertemuan dengan suksmaku, dengan rasaku, sebagai wali disahkan oleh cahayaku dan disaksikan oleh 4 malaikat. Jibril sebagai pengucapku, Mikail sebagai penciumanku, Israfil sebagai penglihatanku, serta Israel sebagai pendengarkanku, dan sebagai mas kawinnya adalah kesempurnaan karena kodratku. Dari semua amalan tersebut akan tercipta sangkan parannya, Tanasul Taroki. Maksud saya Tanasul Taraki. Kemudian mengatakan, aku mendaki dari penglihatan insan kamil ke alam ajsam, alam misal, alam arwah, alam wahidiyah, alam wahdah, alam ahadiyah, serta alam insan kamil yang sempurna dan terang benderang karena kodratku. Tanasul di sini kita artikan pemahaman yang naik, sedangkan taraki adalah pemahaman menurun. Ajaran ini terdapat dalam martabat 7.